Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina. Baiklah, adapun judul ceramah saya pada kesempatan kali ini ialah hijab, mahkota kemuliaan wanita dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijab merupakan kata yang sangat populer, yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan sampai pada zaman sekarang ini. Lalu, apakah makna hijab itu sebenarnya? Hijab di sini adalah penutup. Hijab di sini adalah penghalang. Hijab di sini adalah tabir. Di dalam hijab tersebut kita mengenal dengan namanya jilbab. Jilbab diartikan sebagai sebuah pakaian longgar yang dipakai oleh wanita muslimah untuk menutupi seluruh auratnya, kecuali muka dan telapak tangan. Di dalam jilbab tersebut dibalut oleh khimar, dibalut oleh baju. Itulah yang dinamakan jilbab. Jilbab di sini diartikan sebagaimana pakaian longgar yang dipakai oleh wanita muslimah untuk menutupi seluruh bagian tubuhnya yang termasuk ke dalam auratnya, kecuali muka dan telapak tangan, untuk menjaga keindahan dirinya dari mata-mata, dari pandangan mata oleh laki-laki yang bukan mahramnya di luar sana. Hijab di sini bukan hanya sebagai pelengkap busana, tidak. Hijab di sini bukan hanya sebagai pembalut kepala yang tidak berguna apa-apa, tidak. Itu merupakan pemahaman yang salah. Hijab di sini sebagaimana kita ketahui merupakan pakaian longgar yang dipakai oleh wanita muslimah untuk menutupi auratnya yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai hal tersebut, saya mengingat ketika saya masih berada pada zaman jahiliyah beberapa tahun yang lalu, yang mana pada masa itu kita yang memang dipandang cantik oleh orang-orang, mereka memuji rambut kita, dan dengan begitu bahagia dan bangganya kita ketika mendapatkan pujian dari orang-orang tersebut. Tetapi sejenak saya merenunginya, merugilah ketika saya berada pada zaman itu, yang mana pada zaman tersebut kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus saja menjalankan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai teman-teman sekalian, memang benar di mata manusia itu kita sangat cantik, dipandang cantik, tetapi ketahuilah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak ada cantiknya sekalipun. Memang benar di hadapan manusia kita sangat begitu terkesan, tetapi ketahuilah teman-temanku sekalian, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak berkesan apa-apa, kita tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa yang masih membuat kita ragu untuk memakai hijab? Mengapa kita masih tidak mau memakai hijab, bahkan ragu untuk memakai hijab? Ada yang mengatakan, hijabi dulu hatimu, baru hijabi ragamu. Pemikiran tersebut hendaklah sewajarnya kita rubah. Kita luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah ya Allah, saya ingin berhijab, dan semoga dengan hijab saya ini menambah ketaatan saya kepadamu ya Allah, dan semakin saya mendekatkan diri kepadamu ya Allah, menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu ya Allah. Dan insya Allah Allah akan mempermudah jalan kita. Maka teman-temanku sekalian, jangan lagi kita berpegang kepada pemikiran yang mengatakan hijab dulu hati, baru hijab raga. Itu merupakan pemikiran yang salah teman-temanku sekalian.
dia tidak mau berhijab karena beberapa hal. Ada yang mengatakan jika ia berhijab, ia tidak mau berhijab karena tuntutan pekerjaan, karena tidak dibolehkan di tempat pekerjaannya ia berhijab. Maka dari hal tersebut, jika kita berniat lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam mencari rezeki dan mencari ridho Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah akan menyambut kita dengan hal-hal kebaikan, dan Allah akan mempermudah segala urusan kita. Ketika kita menuju Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan berlari kepada kita, teman-temanku sekalian. Maka merugilah kita apabila karena tuntutan pekerjaan kita menjalankan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada juga yang beralasan mengatakan apabila ia berhijab ia tidak terlihat cantik. Nauzubillah min dzalik. Ketahuilah teman-temanku sekalian, laki-laki yang baik tidak akan rela melihat wanita yang ia cintai tersebut dipandang oleh banyak mata laki-laki di luar sana, karena sesungguhnya laki-laki yang baik tersebut akan senantiasa melihatmu senang apabila engkau menggunakan hijab, apabila engkau menutup aurat dengan baik. Dan ada juga yang beralasan karena dilarang oleh orang tua dan suami. Memang benar teman-teman, kita itu memang harus patuh kepada mereka, tetapi ketahuilah ketika mereka saja tidak patuh kepada Allah, maka kita juga tidak perlu patuh kepada perintah mereka. Karena perintah pertama yang harus kita jalankan yaitu perintah dari Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking begitu cintanya Allah kepada manusia, kepada wanita, saking begitu mulianya wanita, saking begitu dihormatinya wanita, Allah telah menjelaskan wanita dalam Quran surah An-Nisa, di dalam Al-Quran yang mengatur berbagai macam wanita, mulai dari cara berpakaian wanita tersebut. Dan bagi kita yang telah menutup aurat dengan baik, seharusnya kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan karena Allah telah memilih kita dari sekian banyak wanita yang masih membuka aurat di luar sana. Allah memilih salah satu kita untuk bisa menutup aurat, dan semoga kita bisa istiqomah di jalannya. Tetapi ketahuilah teman-temanku sekalian, ada yang lebih penting dari sekedar menggunakan hijab, ada yang lebih penting dari sekedar menutup aurat bagian luar, yaitu belajar. Belajar di sini diartikan sebagai bagaimana belajar menggunakan hijab yang baik, bagaimana belajar memakai hijab yang baik yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Karena kita lihat pada zaman sekarang ini begitu banyaknya orang yang salah menggunakan esensi kedudukan hijab itu yang sebenarnya. Perintah berhijab telah diatur oleh Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, wahai Nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, dan kepada orang-orang yang beriman untuk mereka menutup aurat, menggunakan hijab, agar mereka mudah dikenali dan tidak mudah diganggu oleh orang-orang yang tidak mereka kenal. Dari ayat tersebut kita mengetahui teman-temanku sekalian bahwa fungsi esensi jilbab tersebut adalah sebagai pelindung, bukan sebagai penghias. Malahan sebaliknya zaman sekarang kita lihat kebanyakan wanita di luar sana yang telah banyak menyalahgunakan esensi jilbab tersebut sebagai hiasan. Ketahuilah, semakin kita berhias, semakin banyak pula mata laki-laki yang memandangi kita, maka semakin pulalah kedudukan jilbab yang telah kita lakukan. Ketahuilah bahwa hijab merupakan mahkota kemuliaan bagi seorang wanita, teman-temanku sekalian. Orang yang berhijab tersebut laksana bunga yang tersimpan di balik dedaunan, yang mana ia hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang berhak melihat keindahannya tersebut. Mungkin sekianlah ceramah saya pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman yang sudah berhijab tetap istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin.
Dan semoga teman-teman yang masih ragu dan belum pernah sama sekali berhijab, semoga Allah berikan hidayah petunjuknya untuk bisa berhijab secepatnya. Segala